Iya, kembali lagi di Talk. Hari ini Talk episode spesial karena seperti yang kita tahu, kita semua sekarang lagi ada di rumah sebagai bentuk untuk pemutusan rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebelumnya perkenalan dulu, aku Dani dari tim Vetux Creative Lab. Aku di sini sebagai social media expert. Aku udah di Vetux dari awal Vetux berdiri. Yes, kayaknya itu aja. Bisa cari aku di sosial media manapun dengan username DaniMunF. DANIMUNF. Oke. Kita udah lama nih nggak ngobrol, nggak jumpa sama pendengar Talk. Dan by the way, episode kali ini spesial ya. Jadi nanti rencananya kita bakal rekam dan kita masukin ke YouTube juga. Semoga gak ada kesalahan teknis. Oke, apa kabar semuanya teman-teman? Kita berharap semuanya baik-baik aja, semuanya gak jadi stres karena kita semua ada di rumah. Jadi biasanya kalau orang yang extrovert ada di rumah kayak berasa di penjara. Tapi kalau aku sendiri karena aku introvert jadi ya santuy lah, gak ada perubahan. Karantina masih aman, udah memasuki hari ke 21 lebih lah, 3 minggu lebih lah. Kita harap segera mereda kasus ini. Sebentar lagi Ramadan, kita ingin menyambut Ramadan dengan sukacita karena kalau kita berhasil mengatasi virus corona ini adalah kemenangan bagi manusia, bukan hanya orang Indonesia karena ini masalah dunia. Oke, jadi kesempatan kali ini aku nggak sendiri. Aku bakal ditemani dengan teman-teman Vetux. Ada Regi, Rida, Ardi. Ini mereka masih kita coba hubungi buat masuk. Nanti mereka kalau udah masuk kita say hi bareng-bareng. Oke, sambil nunggu mereka masuk, jadi update terkini tentang coronavirus ini sebenarnya cukup memprihatinkan lah ya, karena kita tiap hari udah dikasih berita kayak ya banyak juga yang positif, tapi alhamdulillah juga banyak juga yang sembuh dan juga yang berhasil sembuh dan pulang. Salut tertinggi, salam kehormatan paling tinggi untuk garda terdepan, tenaga medis, semua dokter, perawat, dan segala relawan yang membantu dalam penanganan kasus ini. Wow, Bung Regi udah join ini kayaknya. Sebentar, kita cek. Halo. Cek. Wah, udah join. Halo. Wah. Halo. Mantap. Gimana kabar? Gimana? Alhamdulillah. Mana yang lain nih? Gak tahu ini. Ini udah dikabari tapi masih belum masuk. Oke, jadi posisi ada di mana nih Regi sekarang? Aku lagi di rumah, lagi pulang karena kondisi lagi gak kondusif. Jadi memutusin buat pulang ke rumah. Oke. Si Ardi. Oh, Ardi. Halo. Halo Di. Masih bingung. Oh, iya. Teman kontrakan dompet. Teman sejawat. Oke, gimana kabar Di? Wah, jamet. Baik. Kalau tadi. Ya, di mana Di posisi Di? Di rumah Di? Lagi di rumah, lagi santai. Di teras tuh kayaknya tuh, seru tuh. Oke. Iyalah, panas dalam. Oh, ya kan. Keluarin jadi. Kamu memang sering kepanasan, Mat. Harus berjemur sering aja berjemur, panas. Di kontrakan ada Regi banyak dosanya. Aman ya, tapi ya ini udah hari keberapa ini karantina mandiri nih? Hari ke banyak sekali wis. Banyak hari. Sudah gak tahu hari keberapa ini.
kesadaran Sudah mulai masih terjaga ya, masih tetap waras, nggak Wah. mulai Setengah lah. sedikit lah, sedikit Oke. lah. Mulai kabur. siap. Ini gimana nih teman kita nih, Rida nih, bakal masuk nih apa enggak? Iya, gimana nih? Rida mana nih? Kayaknya masih on the way gitu. On the way, Lagi Udah on the way. beliau pasti. masih on the way. Oke. Ngapain nih? Ngapain nih? Kita ngobrol aja lah, udah lama nggak ngobrol, kita lama nggak ada Oke. update. Nah, jadi kita sekarang waktunya pas nih buat ngobrol. Cuman yang nggak pas adalah kita nggak bisa ketemu nih. Sayangnya itu aja, Wah, iya. ya kan? Kita juga perlu menyapa teman-teman kita yang setia dengerin Talk dan insya Allah Halo. yang episode kali ini nih bakal spesial ya. Nanti kayaknya bakal diupload di YouTube. Jadi nanti ada teman-teman Wih. di YouTube juga nih yang nonton. Wow. Bisa lah. Oke. Oke, jadi selama karantina nih ngapain aja nih? Dari Ardi dulu Sama mungkin. dulu nih. Ardi dulu. Dari abjadnya A dulu ya, abjadnya A. A dulu, objeknya A Gitu dulu. dong. Iya. Selama masa karantina sih mungkin karena saya memang anaknya introvert ya dari awal. Iya, sama saya juga. Gabung juga di komunitas rebahan dan kawan-kawan. Hal ini bukan hal yang Biasa. gimana ya, yang wow sih buat aku. Cuman bedanya kalau dulu sih meskipun aku se-introvert itu, aku tetap keluar kan buat jalan-jalan dan mungkin ya kemana nongkrong di mana gitu. Cuman untuk saat ini benar-benar berbeda karena kayak kita sholat aja di masjid aja gak boleh dan sebagainya. Apa ya, kayak kamu itu lagi dikekang, kamu punya pacar dan terus kamu jangan kemana-mana biar gak selingkuh. Kayak gitulah intinya. Iya, Harus di rumah aja gitu. Nah, Jadi ya gimana ya, tetap gak aja rasanya tetap gak itu, cuman gak terlalu wah gitu aja sih. Kan sudah terbiasa juga. Iya. Jadi intinya kayak gak ada ngefeknya ya dia, hari-hari biasa sama karantina jadi. Ya gak terlalu Ya. ngefek banget sih. Emang biasanya udah di rumah gitu. Emang biasanya mengkarantina diri ya. Enggak tadi. Jadi penuh pujian saya dari pemerintah karena join kaum rebahan. Oke. Sangat banyak apresiasi. Ini waktunya kita kaum rebahan menyelamatkan dunia, Di. Iya, Iya saya kan? sangat tersanjung ya. Iya. Sangat tersanjung. Kita dihargai banget di sini. Oke. wah. Berjemur ya tapi ya Mas ya. Kan itu arahan tuh kan suruh berjemur katanya tuh. Ya, kalau saya ingat harus keluar. Biasanya sih rebahan sih. Tapi Ardi ya, kode warnanya udah mulai turun ke bawah. Iya. Mendekati 00 gitu. Hashtag warnanya udah berubah. Warnanya udah sampai ke bawah lagi tuh. Nah, mulai glowing ya. Nah kalau Regina gimana nih hariannya? Sebenarnya kalau dari aku sih nggak sama sih lah kayak Ardi. Cuma emang kalau biasanya di rumah bosen dikit kan kita bisa keluar, kita bisa jalan-jalan atau mungkin ngumpul sama teman-teman buat menghibur diri kita. Ya kita bersosialisasi lah. Dengan adanya kondisi yang kayak sekarang ini, apa ya mungkin jadi ngebuat kita lebih menutup diri lah, emang karena kita lagi social distancing juga. Ya. Pada akhirnya kalau kita bosen, ya udah kita nggak bisa ketemu teman-teman ataupun kita bisa keluar kemana nyari hiburan atau apa. Ya. Keluar pun kondisinya gimana ya? Kalau mungkin kita kepaksa keluar untuk ke supermarket atau mungkin ke ATM atau ngapain, kondisinya juga emang udah gimana gitu. Karena emang di jalan udah sepi banget. Di sini juga udah sepi banget. Jadi akhirnya keluar pun kayak gini ya ternyata, kayak buat apa juga keluar, karena keluar kita nggak bisa nemuin apa-apa gitu. Di jalan juga banyak orang-orang kayak saling jaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi itu yang ngebuat aku kayak ya udahlah di rumah aja, mau kemana juga, mau nyari angin juga ya kondisinya lagi nggak kondisi kayak gini. Jadi ngebuat aku emang harus sering-sering di rumah. Cuma mungkin sama lah kayak kalian semua yang di rumah udah biasa, cuma mungkin kita bosan kita di rumah lagi, kita nggak bisa kemana-mana juga gitu lagi. Ya intinya kan keluar pun nggak ada tujuan juga kan, di luar juga semuanya juga sepi, semuanya juga pada di rumah, jadi kan lagi di rumah juga. Keluar juga nggak ada tujuannya. Ya,
Jadi mungkin buat teman-teman yang masih pingin keluar ya usahain sekarang ini di rumah dulu lah biar apa ya, biar semua ini cepet selesai gitu loh. Padahal kalau banyak, apalagi banyak yang masih jalan-jalan main gitu kan. Buat apa kalian main kalau kondisinya lagi sepi kayak gini loh, mau ngapain juga gitu kan? Ya balapan sepeda mungkin. Ya bisa sih, tapi yang ngebuat pada akhirnya hal-hal kayak gitu ngebuat pandemi ini nggak selesai gitu loh. Ya memang sebenarnya pandemi ini bakal berakhir kalau kita semua sama-sama bekerja sama untuk nggak keluar. Benar banget. Tapi memang ada beberapa orang yang diharuskan harus keluar, wajib harus keluar. Kayak orang yang emang kerjanya nggak bisa di rumah, kayak ada yang kayak gitu. Ojek atau pedagang yang emang mereka harus keluar rumah gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang sedikit aja sih, ngasih saran aja kalau mungkin pakai jasa ojol untuk mesen makan atau apa ya, mungkin bisa dilebihin lah ngasih uangnya atau ngasih tipsnya dikasih lebih. Ya boleh. Kondisi kayak gini ekonomi kita juga lagi turun, yang ojol-ojol juga pada sepi, warung-warung makan pada sepi gitu. Ya saling lah, kondisinya bisa saling nguatin aja sih satu sama lain gitu. Kemarin kan juga rame tuh yang ada beberapa orang yang bikin gerakan kayak mereka pesen di ojol dibayar pakai GoPay tapi nggak diambil makanannya, suruh si ojol. Oh iya di YouTube lagi rame tuh. Ya itu. Para artis sih banyak yang kayak gitu sih. Iya. Cuman apa ya namanya ya? Ya kita nggak tahu juga sih sebenarnya keadaan mereka sih. Mungkin yang harus dia tentang keadaan sih. Kan mereka juga kan di luar bertemu dengan banyak orang juga. Kadang mungkin kebanyakan orang biasanya sekarang lagi rame-ramenya juga orang menghindari itu juga. Apa ya, kayak semisal mungkin ada beberapa video kayak kemarin itu yang ada orang beli terus uangnya dilempar dan kawan-kawannya. Oh iya, juga yang beli buah. Ya, terus yang dibahas masalah di Deddy cukup sering juga sempat bahas masalah ojol kan juga menyentuh barangnya. Gimana tentang ini? Jadi kayak tetap ada kayak intinya orang tetap sesat tentang semua itu. Iya, buah si malakama lah. Maksudnya baik dan buruk itu tetap semua orang ada sisi itu, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Jadi kalau menurut aku sih yang terbaik ya iya dari rumah itulah kita coba diam dulu lah di rumah berapa hari. Kan sebenarnya kan karantina diri ini kan 14 hari sih. Karena kan masa hidupnya si virus itu 14 hari. Kalau kita 14 hari nggak ada gejala, berarti kita nggak ada virus, nggak carrier juga, nggak sebagai pembawa juga. Kondisi di rumah gimana, Di? Aman ya? Hah? Di rumah gimana? Aman. Alhamdulillah. Ya banyak juga kita berharap kondisi kayak gini apa ya bisa cepat selesai aja lah, karena emang ini apalagi kita lihat di meme kan banyak ya, ini ada yang bilang kalau ini virus kalau bentukannya udah manusia udah gue tepok kali kan kayak gitu kan. Saking banyaknya pihak yang dirugikan atas kejadian ini gitu loh. Karena emang semua sih, hampir semua pihak banyak dirugikan, pemerintah, bahkan semua orang-orang yang bahkan kayak tadi kita sebutin ojol atau mungkin pemilik rumah makan atau warung yang akhirnya menutup usahanya karena ya orang nggak pernah mau datang ke situ gitu. Gimana datang ke sana gitu kan, kita kumpul-kumpul udah nggak boleh dan sebagainya gitu loh. Warnet tuh juga. Cuman sih tetap ada dampak positifnya sih yang pasti, apa ya, menurutku sih kita kan nggak cuma harus lihat dari sisi negatifnya sih. Mungkin dari sisi positifnya adalah mungkin yang paling utama yang kelihatan adalah orang Indonesia lebih care kepada kesehatan lah ya, lebih sering semua orang jadi cuman cinta kebersihan kan, suka tadi pagi tuh KTM nih, aku KTM di sana sekarang jadi ada sabun cuci tangan, tisu dan semuanya lah, pokoknya jadi orang lebih aware buat mencet dikit, pegang sesuatu dikit cuci tangan, cuci tangan. Ya itu gitu. Jadi lebih antri ke wastafelnya daripada ke mesin ATM-nya gitu. Kalau aku sih mikirnya gini sih, waktu itu aku ngobrol sama salah satu teman kita juga, Joseph. Menurut kita berdua, menurut aku sama Joseph itu, corona ini
sebenarnya salah satu cara kayak bumi buat istirahat. Iya, Itu udah kalau kita lihat by data udah terbukti banget, kayak misal di Iya, Cina. benar-benar. Di Cina kan pabrik terbesar, maksudnya Cina itu negara yang Iya, paling iya. banyak pabriknya, industri. Di sana banyak kegiatan perindustrian yang bergerak. Nah, terus adanya corona ini kan mereka lockdown. Akhirnya mereka nutup Iya. pabrik. Nah, itu terus dilihat dari satelit itu udara itu lebih bagus gitu, kayak macam-macam kayak gitu. Kayak misal sekarang manusia juga lebih aware sama kebersihan. Mereka jadi suka cuci tangan. Padahal kan hal-hal kayak gini nih udah dikasih tahu kita dari dulu, tapi manusia Dari kan, dulu, dari kita Nah, kecil emang udah suruh jaga kebersihan gitu. iya gitu. Nah, tapi dengan cara corona ini akhirnya manusia lebih sadar juga gitu. Kalau aku sih, kalau aku nangkepnya sih kayak gitu. Dan apa ya, dampak positifnya juga banyak. Apa yang terjadi sekarang emang nggak selalu bawa sesuatu yang negatif sih, kayak Ya, kata ya. Andi tadi. Bisa kita lihat di Cina juga kasus corona pertama dimulai di sana. Oh, di sana juga sekarang udah bersih, Sudah sehat kondusif lagi, ya, itu juga udah kondusif ya, lagi. ya. Jadi buat teman-teman aku cuma mau bilang semua ini pasti berakhir kok. Kalau misalnya Iya. kalau misalnya Badai kita pasti bisa berlalu, nurut- hari lasu. bisa nurut sama apa kata pemerintah sekarang, Iya. pada akhirnya semuanya juga bisa selesai juga. Toh juga yang Iya. di Cina juga banyak yang sudah sembuh, bumi kita juga udah sehat lagi. Kadang meskipun kita ngerasa kayak bosen, kapan sih selesai? Tapi ketika kita ngeliat berita-berita yang kayak gitu tadi, kita ngerasa bahwa ke depan bakal lebih baik lagi. Apa yang ada sekarang itu insya Allah nanti ke depan bakal lebih baik lagi, bawa dampak positif yang lebih bagus lagi buat kita semua gitu sih. Dan juga ya kalau kita sadar sebenarnya dengan adanya corona ini juga mempengaruhi cara berpikir kita, entah dalam segala hal ataupun dalam yang paling dekat adalah dalam hal pekerjaan. Kan kayak mungkin yang benar kata Dani, banyak restoran yang belum usahanya. Cuman dari beberapa berita yang aku juga lihat-lihat juga ada beberapa restoran yang mencoba memutar otak dengan cara sekarang jadi catering tipe kayak gitu. Oh, Dan ya, ininya bisa, tetap bisa. laris, tinggal bagaimana kita kayak memutar otak untuk mendapatkan cara yang lain untuk memasakkan yang dengan berbeda. Cuman tetap endingnya akan sama, mereka tetap mencari makanan tapi dengan caranya aja yang berbeda, yang diperbarui sih. Dan menurutku dengan itu akan membuat orang lebih visioner dalam berpikir untuk kedepannya. Apalagi kalau setelah badai ini berlalu, mungkin mereka bisa memikir untuk buat hal yang baru lagi, karena setelah benar-benar memanfaatkan situasi, dia sudah berhasil lah gitu. Yeah. Jadi akan benar-benar pemikiran baru lah, lebih fresh di sini. Menurutku sih begitu sih. Dampaknya yang juga banyak sih sebenarnya. Intinya manusia Cuman banyak belajar lah ya. Expose aja. Iya, benar. Manusia banyak belajar dari kegiatan ini, maksudnya dari kejadian ini. Jadi kayak tadi benar katanya Aldi, kayak kita jadi terbuka mindsetnya, kita jadi beda cara berpikirnya. Mungkin nanti kedepannya kalau udah corona ini udah mulai mereda atau bahkan semoga hilang, itu pun kita jadi kayak punya pemikiran bahwa kita harus self defense, kita harus siap-siap kalau ada nanti kasus kayak corona lagi, apalah kayak misal meteor atau serangan invasi alien, kan nggak tahu juga. Jadi manusia udah siap dengan, ya kan? Manusia udah siap dengan bukan work from home itu sudah. Itu bukan work from home kalau ada alien, nggak tahu lah. Ya apa yang terjadi sekarang nggak selalu bawa dampak negatif kan. Ya. Kita kalau kita mikir negatif kita bakal stres gitu loh. Coba kita ambil beberapa hal positif yang kita dapetin sekarang ini gitu. Gimana dengan adanya corona kita bisa bisa lebih jaga kebersihan dengan adanya terus juga dengan gini kita jadi lebih menghargai satu sama lain gitu. Kalau merasa kayak di sosmed itu banyak banget orang yang wah, kondisi kayak gini aku pengen sekolah, aku pengen kuliah. Di saat orang biasanya malas kuliah. Itu malas ada postingan yang bilang kayak gini, kayak misal kalian baru sekarang aja di lockdown aja udah kayak ngeluh apa. Bayangin kayak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hidup di kayak Syria, di daerah konflik, dari dulu mereka udah di lockdown kayak gitu. Itu miris sih, miris kayak kita baru sadar sekarang kalau kayak gini ya, hidup tertekan, hidup dibatasi, kita nggak bisa kemana-mana, kayak keluar pun itu bahaya. Nah itu kita baru sadar sekarang sih kayak gitu. Padahal musuh kita yang kita hadapin sekarang itu musuh yang nggak tampak gitu loh. Nggak kelihatan.
apalagi mereka yang ada di daerah konflik seperti itu. Iya. Gini kan kita bisa lebih ngehargain satu sama lain. Iya. Gitu. Apalagi dengan adanya corona ini kan juga banyak banget orang yang mengadakan kayak Galang amal dana. atau saluran yang bidangnya di kemanusiaan dengan gitu. Saling pedulinya ngeliat banget. jadi meningkat lah ya. Benar-benar yang Peduliannya jadi meningkat. Kelihatan kayak ternyata orang Indonesia juga tingkat solidaritasnya juga benar-benar kuat banget gitu loh. Ya contohnya Kak Jadi- Rahel V-nya itu kan bisa galang sampai berapa M itu? Gila. Nah, relevanya Arif Muhammad juga kan. Ya. Jadi Para influencer Indonesia. dalam benak kecilku lah, aku pasti yakin kayak wah ini semua pasti bakal selesai gitu loh. Ini bumi cuma lagi istirahat aja gitu. Pada akhirnya nanti kita bakal bisa aktivitas kayak biasanya lagi gitu. Kangen gak sih, Rek? Like keluar gitu, like Kak ada postingan kan di IG gitu kayak kita ngeposting air terjun apa gitu. Nanti dulu teman-teman. Kalau wah itu kangen banget. Sangat rindu sekali. Iya. Bahkan Nge-trip. Ngetrip gak gitu usah kan. trip yang berat-berat, kesannya cuma pengen keluar ngopi sama teman-teman itu. Iya, udah, iya. wah, kayak guyon-guyon lagi itu udah Iya. hal yang diribut banget sih. Bahkan sekedar ke kampus doang itu udah ribut banget. Udah rindu banget, pokoknya kangen banget gitu. Bener. Apalagi kan kita bertiga nih sering banget nih kayak travel bareng, jalan-jalan bareng kan. Nah, Kita banyak banget kenangan. Kemana? sekarang kondisi ini ya Iya. kita cuma bisa sabar, cuma bisa lihat video dokumentasi yang dulu pernah diabadikan bersama. Itu. Ngelihat Google Drive, ngelihat foto-foto kita gitu. Oke, jadi sekarang gimana? Wah. Jadi intinya semakin sabar kita diam di rumah ini, nanti kita juga bakal ngerasain hasilnya juga. Toh nanti hasilnya itu juga kita rasakan juga sendiri. Kalau misal kita udah lockdown, udah diam di rumah selama waktu yang ditentukan sama pemerintah, terus pemerintah udah lihat kondisi udah mulai kondusif, kita udah dibolehin keluar lagi, kita juga sendiri yang ngerasain bahwa kayak wah ini nih kita udah berhasil perang dengan musuh yang kita nggak tahu. Dan keberhasilan ini aku rasa itu bakal kita semua bangga gitu, meskipun kita nggak ada andil, meskipun kita cuma andil diam di rumah, karena kita semua sedunia itu bergabung melawan musuh corona ini. Jadi intinya ini tuh kemenangan umat manusia kalau kita bisa melewati gitu. Ya terutama buat tenaga kesehatan yang udah berjuang buat membantu para pasien-pasien yang positif dengan corona, emang kita hargai banget lah itu. Perjuangan mereka emang nggak main-main gitu loh. Memang mereka mencurahkan tenaganya habis-habisan sampai beberapa waktu kemarin kan dengar banyak waktu duka para tenaga kesehatan yang berguguran yang berguguran gitu. Emang kita perlu respect setinggi-tingginya buat mereka. Makanya buat teman-teman jangan menambah beban mereka lah. Kalau bisa di rumah aja ya di rumah dulu gitu. Toh juga banyak yang bisa kita lakuin di rumah yang biasanya kita keluar sekarang punya banyak waktu untuk keluarga kan. Itu satu hal yang positif. Gak cuma tenaga medis sih, banyak yang intinya orang-orang yang di garda terdepan lah untuk menghadapi kayak pemerintah juga termasuk juga. Jadi kan mereka yang paling bingung sih sebenarnya kan. Pemerintah itu biasanya diserang sama orang jamaah rakyatnya kayak gimana nih Pak, gak selesai kayak gitu. Dan banyak juga orang-orang kayak Gojek itu yang mereka masih rela keluar demi kita. Kayak kita daripada keluar beli makan kan kita bisa pakai jasa mereka untuk beli makan kayak gitu. Jadi selamat berjuang untuk teman-teman garda terdepan dan semoga diberi kesehatan dan keselamatan. Semoga corona ini segera berakhir, kita semua segera berkumpul, keluar, main lagi, kita teriak kepada alam bahwa kita sudah menang. Tapi nggak boleh sombong lagi, nggak boleh ngerus alam lagi, nanti alam marah lagi. Keluar saudaranya koroni, mampus kalian. Evolusi. Evolusi nanti. Ya itulah. Oke, ini gimana nih?
Ini cuma kita bertiga nih jadinya fix nih. Rida nggak masuk nih. Kayaknya sih Rida lagi ada gangguan sih. Oh Kayaknya. ya. Nanti lah next time lah kita bikin. Kayaknya asik juga ya bikin konten kayak gini kayak asik Iya. juga. Seru Nanti nih next kayaknya. kita bikin yang full sama Rida lah gitu. Ya. Iya, betul. di kontrakan Mungkin- ya. Nanti ini Bareng. kalau udah di post juga teman-teman bisa ngasih saran lah kayak gimana enaknya konten kayak gini. Kan kita juga nggak tahu kan. Iya, Corona iya. ini nyampe gitu. Sebenarnya kalau Mungkin kita- sama pembahasan mungkin nah teman-teman ya mau request atau maksud gimana. gitu. Ya. Boleh tuh. Misal kayak ada orang yang pengen diundang nanti kita usahain lah. Siapapun, Ahmad Zaki boleh, Nadiem Makarim, Wah. Presiden Jokowi boleh. Wah, mantap. Siap. Boleh, Oke. boleh. Untuk kerjaan gimana nih, guys? Kalian kalau kita kan emang udah terbiasa ya kerja dari rumah ya. Sebelum ada corona ini juga kita udah sering banget freelance. Kan kita punya motonya Yokobom kerja kan apa? Kerja koloran gaji dolaran. Gaji dolaran. Oke. Ya, itu kan kita udah sering banget nih kerja dari rumah. Tapi apakah ada beda nggak kalau dari kalian sendiri adanya karantina ini? Dari Regi Hari dulu deh. Oh, Hari hari dulu. urut Dari abjad. abjad A. Ya, Oke, nih urut oke. nih. Kalau aku sih biasanya sih kalau kita kerja biasanya kan di kantor sih ya. Hmm. Jarang sih kalau di rumah, mungkin beberapa kali kalau aku kita pulang baru kerja di rumah. Mungkin yang lebih kerasa lebih ke internet sih. Oh. Kalau di kantor kan sudah ada wifi, jadi kita buat ngapain aja sudah Ya. luasa lah. Kita mau searching sesuatu, kita mau belajar sesuatu, kita mau kerja sesuatu, bisa enak lah kita kerjakan. Tapi kalau di rumah kan sedangkan di rumah aku nggak masang wifi untuk sekarang karena memang fokusnya kemarin kan di kantor sih. Jadi ya mungkin lebih ke itu sih. Sama ya seperti kata aku tadi sih, kalau kita ngomong soal pekerjaan, kita sumpah kita kan harus kemana Ya gitu. ada kayak Apalagi peralihan kita kan- lah. Nah, Ya kita kan bekerja di dunia kreatif di mana Ya, otak harus itu nggak kreatif. boleh harus kreatif terus. Kalau kita tegang, kita harus nyari pengalian kan. Nah biasanya kalau aku sih pengaliannya kalau nggak keluar jalan kemana gitu ya nggak ketemu orang-orang sih, tapi jalan aja maksudnya buat refresh aja. Cuman itu aja yang mulai hilang. Ya. Itu aja sih aku tuh. Lancar sih kalau udah kerjaan sih, tetap karena sudah terbiasa. Berarti intinya koneksi ya dia Itu aja kayak sih. Koneksi aja sih. Pokoknya koneksi aman lah kerjaannya, bisa diatasi lah ya. Aman. Oke. Aman. Itu Regi gimana, Regi? Kalau dari aku sih ya sama lah. Emang kerjaan kita kan kerjaan yang bisa dikerjain dari rumah, work from home gitu. Cuma ada sesuatu yang berbeda aja kalau kita nggak ngerjain kerjaan kita di kantor gitu loh. Apalagi ada satu hal yang saya kangenin dari kantor adalah beanbag-nya di kantor itu. Aduh, kangen banget nyender-nyender di beanbag sambil Beanbag kempes itu. sampai pas tuh beanbag yang dari kantor gitu kan. Iya. Cuma kondisi saat gini juga kemarin waktu di kantor banyak banget tempat makan tutup gitu. Terus banyak tempat hiburan juga tutup juga. Tempat hiburan bukan tempat hiburan ya, bukan tempat hiburan kayak ya gitu kan, orang memang kayak bioskop dan lain-lainnya udah memang disarankan tidak ke sana gitu. Akhirnya kegiatan hiburan yang harusnya sebulan sekali ada kayak nonton atau mungkin makan keluar gitu lah, itu jadi hilang dan itu ngebuat aku cukup ngerasa stuck gitu loh, dan itu berdampak ke kreativitas juga sebenarnya sih. Aku nggak tahu kalau kalian kayak gimana ya, cuma rasanya kalau aku udah kayak gitu biasanya hiburannya ya keluar gitu. Nah sekarang karena adanya pandemi kayak gini kan hiburannya ya apa sih, paling YouTube. Nggak ada lagi yang aman, cuma YouTube doang gitu kan. YouTube podcast gitu kan. Tapi dengerin tuh podcast gitu. Stok waduh gitu. Nah, tapi untuk kerjaan sih, kalau kerjaan lancar ya, karena apalagi kerjaan. Biasanya kalau kerjaan kita yang dikerjain work from home, malas kerjaan di rumah, kita bisa keluar ke kafe atau ngerjain bener banget atau gimana pun. Cuma karena kondisinya kayak sekarang ini, paling cuma pindah-pindah posisi ya. Posisi laptop dipindah. Benar. Di kamar, pindah ke ruang tengah, pindah ke ruang tamu gitu aja sih. Iya, yang ngerasain juga tuh. Ngerasain. Nah, cuma untuk produktivitas, kalau kita nurutin kemauan yang tadi, kalau
kalau gak ada hiburan aku kreativitasku berkurang. Kalau tidak ada hiburan aku tidak bisa berpikir kreatif. Ya kondisi kayak gini kita nggak bisa idealis kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya kerjaan tetap harus jalan. Juga. Apapun yang terjadi ya udah kondisi kayak gini tetap harus kreatif dan tetap kerjaan yang udah dikasih tanggung jawab ke kita gitu sih. Jadi intinya kalau di kita itu sebutannya kreatif block ya Rek ya kalau nggak salah ya. Yang apa kondisi di mana kita stuck gak ada pikiran kreatif. Oh iya benar. Nah, jadi kalau kita sih kebanyakan ya stresnya itu bukan karena kita nggak bisa ngumpulnya sih sebenarnya. Maksudnya kalau kita kan udah terbiasa kerja remote, kerja dari rumah, kerja dari tempat sendiri. Bahkan kita di awal-awal setup dulu kita nggak punya kantor, kita kerjain project juga dari kamarnya sendiri-sendiri kan. Tapi kerjaan tetap ada. Yang jadi masalah adalah saat ini kita nggak bisa kemana-mana, itu aja kan berarti kan. Kayak kita udah stuck segala hal lah. Kita udah stuck, solusi kita ya cuma di rumah kita, hiburan yang ada di rumah kita. Ya benar kata kayak gitu tadi. Solusi terbaik kita cuma bisa pindah posisi aja. Ya aku ngerasain banget tuh dari kamar pindah ke depan, ke teras, atau pindah ke belakang, ke dapur kayak gitu-gitu. Ya cuma kayak gitu sih. Jadi ya, kalau masalah bisa ngapain lagi. Kalau masalah produktivitas ya alhamdulillah kalau kita udah terbiasa kerja kayak gini gitu. Gitu. Jadi kalau menurut kalian nih kenapa nih? Kayak gini Kak, masa-masa kayak gini tuh enaknya apa yang dilakuin? Maksudnya apa? Kayak tadi udah disebutin beberapa solusinya kayak misal pindah posisi, tapi maksimalnya tuh kita bisa ngapain untuk mengatasi stres atau kayak gitu-gitu tuh kalau menurut kalian? Siapa dulu nih? Aku dulu. Ya gitu. Sabda. Oh iya oke. Kalau aku sih apa ya, untuk menghindari bosan ini, aku tiap malam tuh kadang mikir loh ya, apa kalau itu kiranya mau ngapain lagi ya. Itu adalah hal yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya gitu. Sampai malam itu kadang mikir biar besok itu kira-kira ngapain gitu. Biar kiranya di rumah itu nggak bosen. Soalnya aku orangnya kalau udah bosen, udah stres banget, biasanya udah gak mood ngapa-ngapain, akhirnya tidur gitu kan, malas. Aku cari cara gimana caranya biar apa ya, ada sesuatu yang aku kerjain, aku tertarik buat ngerjain itu, dan aku nggak ngerasa bosen waktu aku kerjain itu. Kalau aku sih biasanya kalau udah bosen, yang dilakuin adalah kita belajar sesuatu yang baru. Oke. Sesuatu yang baru. Nah, aku coba ngelakuin sesuatu yang baru. Jadi kayak dari hal yang simpel aja. Kalau aku sih beberapa hari kemarin itu buat mengurangin kebosanan, itu udah berubah tata letak layout kamar gitu kan. Jadi biar ada olahraga mah itu. Suasana baru, itu olahraga tuh betul. Itu kan olahraga. Jadi aku merubah tata letak kamar, tata letak ruang tengah. Kan biasanya kerja dari rumah kan jarang banget nih. Nah, sekarang aku dihadapkan dengan kondisi aku kerja di rumah dengan waktu yang cukup lama dan nggak tahu kapan selesainya. Yang aku lakukan pertama kali adalah itu hari pertama datang ke rumah udah bosen banget, seharian datang di rumah nggak bener-bener nggak buka laptop, nggak buka brief atau buka Figma sebagainya, nggak buka sama sekali. Nah besoknya langsung sadar nih kira-kira ngapain nih, hari pertama udah bosen, akhirnya hari kedua besok udah kepikiran buat coba kalau aku bikin aku nyaman dulu di rumah. Caranya gimana? Yang pertama dengan merubah konsep atau tatanan letak yang ada di rumah. Jadi semua barang yang ada di rumah diubah posisinya. Bahkan kamar pun yang kasur tadi gini jadi gini, atau ruang kerja yang enaknya di mana taruh di ruang tengah kayak sekarang ada gini. Terus juga mungkin kalau itu udah selesai pas kerja bosen lagi mungkin YouTube, cuma YouTube konten yang tidak pernah dilihat sebelumnya gitu, nyari explore. Jadi biar itu bisa buat ngehibur diri kita. Terus itu tadi sih belajar hal baru gitu. Nah, beberapa hari kemarin itu aku lebih aktif di grup komunitas. Itu. Jadi biar ada kegiatan yang nge-challenge diri aku buat ini, terus juga kontribusi lah ya sama teman-teman komunitas itu. Dari beberapa waktu kemarin juga lagi belajar soal riset gitu. Jadi
sebelumnya cuma ngedesain aja, di role-nya di Vetum cuma ngedesain aja. Kemarin perlahan-lahan belajar buat ngelakuin riset itu kayak gimana, belajar hal baru tentang fundamental desain itu gimana, terus ngebaca artikel sebelumnya yang udah di bookmark tapi dibaca lagi. Yang terpenting kondisi kayak gini sih kalau menurutku kita manfaatin sebaik mungkin buat nge-upgrade skill kita jadi lebih baik. Iya benar. Karena kalau waktu kerja biasa kita waktunya ketika stuck kerja kita keluar, udah keluar nanti kerja lagi, kita nggak punya waktu buat improve skill. Nah waktu yang sekarang ini, kebosanan yang ada sekarang ini bisa kita manfaatin buat jadi berkembang lebih baik lagi gitu. Nggak jadi aku nggak melulu soal ngerjain rutinitas aja, nanti aku juga belajar tentang hal-hal baru yang sebelumnya nggak pernah aku pelajari gitu. Iya, jadi intinya kalau dari kita emang di kita itu kita tumbuh dengan komunitas ya, bidangnya kita itu. Jadi kebetulan kita juga semua masing-masing udah gabung komunitas, kayak aku gabung di komunitas sosmed, Regi gabung di komunitas UI UX designer, Ardi juga gabung di komunitas programmer, Ardi juga gabung di Dribble bareng Regi juga kan. Kemarin juga Ardi di IG-nya udah aktif lagi tuh bikin konten. Itu apakah salah satu cara untuk mengatasi kebosanan? Bagus itu. Iya. Sebenarnya hampir sama kayak Regi sih. Aku coba mengingat sesuatu yang sempat tertunda, sama sih. Itu kerjakan. Ternyata setelah aku listing lagi ternyata cukup banyak, dan aku pikir setiap hari pasti akan ada yang dikerjakan, sampai bahkan karena lockdown ini ya aku pikir malah waktuku tambah sedikit buat istirahat. Karena saat aku list lagi seperti kayak membuat konten di IG ya, buat sharing sesuatu, mulai dari aku kan programming kan ya, pure programming, entah itu front atau back end, tapi sekarang mulai lari ke ranah lain. Regi mungkin sudah ngerti sama kalian, belajar di desain juga, gabung di komunitas. Ardi lihat buat kita mengangguran kayaknya. Ardi lagi mau ngambil job desk kita nih. Iya benar. Apa ya? Soalnya desain itu dari dulu memang momok sih. Apa ya, sesuatu yang nggak pernah bisa dikuasai, sulit lah. Makanya sekarang mumpung ada waktu upgrading di desain. Setelah itu sih ada juga sih beberapa target kayak belajar bahasa baru juga. Sama yang satu hal yang aku sangat tertarik sih buat mengisi kosongan adalah buat mini project buat diri sendiri. Mini project apapun itu. Mungkin seperti kalau aku sih kayak yang pengen aku realisasikan seperti kayak membuat suatu kayak front end yang mungkin nanti digratiskan ke orang biar sebagainya. Jadi benar mini project yang bisa bantu banyak orang lah intinya gitu. Jadi setiap hari tetap ada target gitu, ada targeting. Oke. Jadi intinya sama seperti lagi juga dengan podcast, baca Medium sekarang mulai baca lagi Medium. Itu baca tuh bagus banget tuh, bagus. Itu nambah wawasan. Terus kalau aku juga boleh sharing kan ya? Boleh dong. Kalau dari aku sendiri sih ya sama sih kegiatannya, intinya kayak baca Medium, terus dengerin podcast, nonton YouTube. Aku juga baru kepikiran tadi sih sebelum ngobrol ini dimulai, aku tadi kepikiran kayaknya mau mulai nulis lagi deh. Soalnya tadi si teman kita juga, salah satu teman kita, dia juga founder dari Gazeboin, Anang. Yang aktif di Medium lagi kan? Dia kan aktif di Medium lagi. Dan malah dia kan pakai bahasa Inggris ya. Iya, maksudnya dia nyasar sih. Dan itu dia udah punya audiens, kerennya itu dia udah punya audiens. Jadi Anang, kamu mantap sekali Anang. Kalau ini kalau dengar mantap sekali Anang. Aku sangat kagum. Jadi itu membuat aku tergerak kayak wah, kayaknya nulis emang ini waktu yang pas banget buat nulis, karena kita udah di rumah, fokus, kita punya segala materi yang kita mau ngobrolin apa. Makanya Kak, podcast ini juga sebenarnya ini waktu yang tepat sekali kalau kita mau ngobrol. Yang nggak tepat cuman kita nggak bisa ketemu tatap muka aja kayak gitu. Ya benar. Jadi intinya yang aku ambil dari kalian, meskipun kita di rumah aja, kita tetap nggak boleh malas-malasan, kita nggak boleh kayak benalu atau kita jadi kayak koala yang cuma tidur aja. Intinya di rumah aja kita juga harus produktif. Yang pertama tadi yang aku ambil dari Regi, kita bisa dengan cara
menambah skill diri. Itu bener banget sih. Kayak aku sendiri, aku juga lagi gabung sama data scientist. Aku lagi nyoba nyerempet ke data science, tapi ternyata agak pusing materinya karena itu SQL dan Python itu agak pusing banget. Jadi akhirnya boleh tuh ya kan? di-share. Nanti kita sharing-sharing. tuh kan. Ya dia gitu tuh. kita nanti sharing-sharing internal lah. Jadi kita pengen bahas apa. Nah, jadi menurutku malah waktu kayak gini tuh kita jangan jadi down, jangan malah kita kayak ini waktunya istirahat nih, ini waktunya nggak ngapa-ngapain. Enggak, malah waktu kayak gini tuh waktunya kita untuk explore diri kita. Jadi untuk tahu jati diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sendirian, kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, ini kita sebenarnya pengennya ngapain sih? Jadi kita jadi bisa damai sama diri sendiri, bisa ketemu, bisa kenal sama diri sendiri. Kayak tadi katanya Ardi, dia merenung, ternyata dia ada beberapa hal yang pengen dia kerjakan, dia list. Ternyata Ardi punya hal yang belum dia capai, makanya dia akhirnya bikin ya, salah satunya postingan di IG itu tadi, bener ya dia? Benar. Bisa di follow. Oke, follow. Apa namanya apa nih? Lazuardi I8. Oke. Lagi nggak mau promo juga? Ya nanti. Kalau aku sih apa ya, pro kayak gitu udah followernya udah lebih baik daripada Ardi sih. Oke. Iya, makasih lo ya. Iya, siap. Tapi tahu nggak sih kayak tapi tahu nggak kalau sekarang ini emang waktu yang tepat buat kita bener-bener nggak upgrade skill gitu loh. Bahkan aku tiap malam itu selalu ngasih reminder gitu buat ini saking bener-bener udah bosen, udah nggak tahu mau ngapain, sama kerjaan juga udah stuck banget. Akhirnya tiap hari aku usahain buat karena aku sebagai desainer ya, tiap malam aku selalu bikin reminder gitu buat besok bikin eksplorasi desain ini, besok bikin eksplorasi desain ini, bahkan eksplorasi desain yang belum pernah aku buat sebelumnya gitu. Jadi beberapa kemarin aku, kalau kalian udah lihat di shorts terbaruku di Dribbble juga, aku bikin dashboard manajemen gitu. Sedangkan aku emang shotku kan semua di Dribbble nih emang landing page, bukan sesuatu yang ruwet banget lah. Sampai kemarin kayaknya seru nih kalau nge-challenge diri sendiri, atau juga lagi gabut juga bikin sesuatu yang nggak pernah dilakuin sebelumnya gitu. Dashboard itu kan yang paling baru kan? Dashboard itu yang terbaru. Aku buat udah responsifnya hari ini udah upload juga. Dan ternyata emang aku bikin itu gak semata-mata bikin, jadi bikin sambil belajar ilmunya dashboard kayak gimana, masalah kompos dan sebagainya, relate atau enggak nanti waktu penggunaannya, dan ternyata itu seru juga. Dan setelah bikin itu aku juga udah nyiapin beberapa list untuk beberapa halaman desain yang aku buat untuk di post di Dribbble aku. Maksudnya di Dribbble emang aku tata sedemikian rupa, aku udah target bahwa WFH kali ini Dribbleku sudah harus seperti ini, sudah punya target seperti itu. Dan kabar baiknya juga karena adanya pandemik ini gitu kan, karena adanya kayak gini, seperti yang dibilang di awal tadi, nggak selamanya memunculkan sesuatu yang negatif, suatu hal yang positif juga. Salah satunya kemarin Dribbble itu mengirimkan ke semua player ya, atau kita nyebutnya mesti player ya kalau di Dribbble itu kan user lah ya, semua nyebutnya player kita. User atau player di Dribbble itu dapat akses Dribbble Pro selama 3 bulan dan itu gratis gitu. Ini aku langsung excited banget kan buat nyobain Dribbble Pro ini. Udah nyoba kemarin dan ternyata asik banget. Kita bisa ngasih attachment di beberapa file kita dan itu gratis gitu. Kita lebih bisa nge-show up desain kita kayak gimana gitu kan. Karena kan beberapa orang mungkin agak keberatan gitu kalau membayar Dribbble sekian $, per bulan gitu. Per bulan ya. Dan Dribbble ngasih akses Dribbble Pro gratis selama 3 bulan. Ini sih ide harus yang dimanfaatin sih. Harus dimanfaatkan banget buat teman-teman desainer yang mungkin lagi nonton perbincangan kita malam ini. Coba mungkin dicek emailnya, karena kemarin banyak nggak ngecek. Iya. Aku juga nggak ngecek sebenarnya. Aku udah paham juga. Karena di aku juga nggak muncul emailnya di aku. Tapi karena untungnya ikut komunitas, jadi banyak yang bilang juga kalau ternyata Dribbble ada asli ini. Akhirnya dapat info ngecek dan ternyata ada di
di email dapat, dan itu cukup ketimbun juga sama email lainnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi ngedengerin perbincangan kita kali ini, bisa dicek emailnya dan manfaatin Dribble Pro-nya sebaik mungkin gitu sih. Oke. Benar banget. Jadi intinya itu aku pikir kan awalnya itu yang untuk yang orang yang kontribusi desain tentang COVID-19 kan, maksudnya Kak dia upload desain. Aku mikirnya gitu tentang juga. Itu berarti bukan ya? Berarti semua ya? Bukan, Iya. semua. Player, Nah, ya? soalnya aku kemarin lihat di postingannya si Amar yang beberapa Iya, waktu iya. lalu bintang tamu Stok kan, Iya. nge-show apa bikin story tuh dapat Dribble Pro gitu kan. Wah, aku tanya kan, dapetnya gimana Amar gitu. Nah, dia nganggapnya sebagai kontributor gitu. Amar bilangnya jadi kontributor Mas gini. Oh gitu, keren juga sih Amar untuk kontributor juga. Iya. Amar juga nggak ngeh gitu kenapa dapat itu gitu kan. Pas dilihat di grup komunitas ternyata ada yang bahas, ada yang ngirim screenshot emailnya dia ke grup komunitas, terus dibilangin kalau wah Dribble lagi bagi-bagi lagi ngebagiin Dribble Pro secara gratis selama 3 bulan. Langsung aku cek dan langsung aku aktifin hari itu juga sih. Oke. Dan ternyata memang mantap sekali Dribble Pro. Saya jadi pingin ini nggak lebih dari 3 bulan. Oke. Itu sih. Dan ternyata satu lagi dengan adanya apa ya isu pandemik yang sekarang ini, aku lihat di beberapa platform atau media kayak Dribble Pexel ataupun artikel tentang show up karya-karya kita, itu banyak banget teman-teman desainer yang udah ngupload atau bikin karya yang temanya tentang COVID-19 gitu loh. Di Behance, di Dribble banyak yang ilustrasi atau mungkin desain UI UX ngupload tentang COVID-19. Nah, ini seru banget karena di karena teman-teman di sini berusaha untuk ngikutin tren kan, karena ternyata sekarang COVID-19 kita berlomba-lomba buat bikin sesuatu yang temanya COVID-19 dan itu juga diterapin di komunitas kita ya. Dia kemarin Ardi kemarin ikut join juga di Desainathon, namanya salah satu komunitas Dribble di Surabaya juga. Itu bikin live bareng tentang COVID-19 gitu loh. Si Ardi kemarin ikutan juga kalau nggak salah. Nah, secara gak langsung ini adalah bentuk campaign dari kita teman-teman desainer untuk mengedukasi banyak orang bahwa COVID-19 itu seperti ini loh, bisa dicegah dengan beberapa langkah berikut, mengenali gejala-gejalanya kayak gimana, dan itu ditampilkan dalam bentuk desain yang bener-bener eye-catching dan menarik banget buat aku sih, apalagi di UX yang temanya tentang kesehatan gitu. Terus juga selain itu juga sekarang lagi ramai banget font creator di Indonesia lagi. Itu lagi kerjasama sama ACT lagi bikin bundle font juga. Bundle font benar-benar bundle font yang telah dibuat oleh sekian 159 lebih kreator yang ada di Indonesia. Dipakai brand juga kan si fontnya kan, dan dipakai brand-brand yang besar juga, dan font itu dijual nanti hasilnya disumbangkan kepentingan COVID-19. Itu bener-bener keren banget sih buat aku sih. Ya intinya itu kan kita kan nggak bisa ikut perang lah, kita nggak bisa ikut di garda terdepan karena kita juga bukan medis, kita juga cuma bisa bantu. Kita sebagai orang kreatif, kita bisa bantu dengan ide-ide kreatif kita bisa bantu nyumbang dengan karya-karya kreatif kita. Kayak misalnya Regi seorang desainer ya bisa bantu cuma dengan desainnya. Ardi programmer, apalagi di Indonesia kan juga ada itu yang kawal COVID-19, website yang dibangun open source sama teman-teman programmer itu juga menyediakan API sih yang bisa diakses oleh banyak orang, sehingga seperti setiap kalian mungkin seorang programmer di setiap wilayah ingin membuat web versi kalian agar bisa diakses lebih mudah dengan data yang sudah ada, kalian bisa menggunakan API gitu. Jadi dari kaum programmer juga bisa berkontribusi meskipun tidak secara langsung, mungkin minimal untuk wilayahnya sendiri, karena itu lebih mempermudah dalam memantaunya itu. Oke. Wah, semoga segera mereda Amin. corona ini ya teman-teman, kita biar bisa berkumpul lagi, biar bisa memunculkan ide-ide keren lagi. Ya sebenarnya kita kalau nggak kumpul gini juga kita bisa, kita tinggal kolaborasinya diatur aja gimana. Cuman
kan sejatinya seorang manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang butuh sosial, kehidupan sosial. Seanti sosialnya dirimu pasti butuh. Jadi buat teman-teman nih, terakhir nih ya kayaknya udah malam juga. Enggak sih, belum malam. Iya. Terakhir nih, dari teman-teman kira-kira apa nih harapan dan pesannya buat para pendengar dan penonton nih nanti? Gimana nih pesan dan harapannya lah? Kalau aku sih sebenarnya harapan yang pengen kita sampaikan, yang pertama jelas semua orang pasti ingin pandemi ini segera selesai gitu. Amin. Yang selanjutnya adalah apapun yang terjadi nanti setelah semua ini selesai, tolong tetap menjaga apa yang sudah dilakukan sekarang. Oh ya, itu bagus tuh. Ya, itu. Oke. Aduh. Bagus sekali, langsung dia menghilang. Oke. Kayaknya mati lampu nih si Regi nih. Kayaknya lagi ngelawak PLN-nya. Oke, jadi ya, aku terusin aja. Aku lanjut dulu. Aku lanjut dari Regi itu harapannya intinya yang harapannya segera mereda lah corona ini, segera semuanya kondusif kembali, dan juga pesannya buat teman-teman nanti kalau udah selesai corona ini kita tetap aja ngelakuin hal-hal positif kayak sekarang, kayak membantu orang lain, terus cuci tangan bersih, jaga jarak itu juga penting loh kalau nggak ada corona kan. Jadi kita semua lagi ya bisa jadi hati-hati kayak orang jadi nanti misalnya minim lah kayak pelecehan seksual lah gitu kan, karena orang juga udah jaga jarak. Kalau Ardi sendiri gimana nih? Menurutku sih sebenarnya nggak beda jauh sih sama Regi, benar. Kita harus apa yang telah kita lakukan sekarang sebenarnya bukan hal yang buruk, hal yang baik lah. Kayak kita diajari sesuatu yang baik yang mungkin dari dulu tidak bisa diterapkan, hari sekarang bisa diterapkan. Cuman harapan lain adalah tentang bagaimana saling menghargai sih, saling menghargai apapun itu. Karena kan dari kemarin sih aku lihat dari berita banyak masalah. Orang-orang yang kena COVID dijauhi, dihindari. Sebenarnya kan kalau kata Najwa Shihab sih, hindari penyakitnya bukan hindari orangnya, ya kan gitu kan. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah. Terus sama rutinitas dan produktivitas yang sudah terjaga itu tetap bisa dilanjutkan terus. Jangan sampai cuman saat work from home aja sekarang bisa produktif, tapi setelah selesai malah down lagi. Itu sih gitu itu aja sih. Ya, jadi semoga apa yang udah kita lakukan selama ini itu bertahan menjadi kebiasaan kita, bahkan sampai menjadi kayak menjadi ciri khasnya manusia lah. Jadi manusia akhirnya di genetiknya itu udah tertanam bahwa kita harus bersih, kita harus jaga jarak, kita harus saling membantu. Kita sangat berharap kayak gitu sih. Jadi apa yang terjadi yang positif sekarang ini itu lanjut gitu. Setelah corona ini hilang, kita jadi lebih aware gitu. Si Regi sepertinya hilang. Masih belum bisa terhubung. Ya, masih belum bisa terhubung karena ada masalah teknis dengan PLN-nya. Ya kita tahu. Iya, mungkin lagi bentrok dengan PLN dia. Saya PLN lagi gratis, jadi PLN mungkin kuotanya kurang. Itu gimana nih, Di? Udah apa gimana nih? Udah sih, mungkin bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya mungkin. Podcast selanjutnya mungkin kita bahas sesuatu yang lain. Mungkin dari pemirsa Tubstock mungkin ada pembahasan yang ingin dibahas, entah itu dari kita atau mereka punya isu yang ingin dibahas. Ya tentunya seputar dunia kreatif lah ya. Atau ya yang lainnya apa dunia kreatif itu. Kalau kita bebas ya, kita bisa ngobrolin apa aja ya kalau soalnya kita emang orangnya. Tapi follow akun IG-nya Tubstock, akun IG-nya Vetuk. Nanti di sana ikuti podcast di Spotify ataupun di Anchor. Iya, ikuti juga. Jadi nanti bisa kirim-kirim DM atau saran mau ngundang siapa lagi bintang tamu atau topik apa lagi yang mau dibahas, bisa langsung DM aja. Oke. Boleh, itu aja mungkin dari aku, Dani, dan juga Ardi, dan Regi. Juga saya wakilkan Regi ya. Sama Rida. Rida. Sayangnya Rida
Nah, dari awal udah gak bisa. Jadi mungkin nanti next time kita lah bisa lah ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Mungkin nanti ada kesempatan kalau udah nggak ada corona kita bisa ngumpul bareng lagi, kita bikin lagi lah kayak gini. Seru nih kayak gini. Wah, mantap. Oke, jadi semoga kalian suka dengan konten yang baru ini. Jadi diharapkan ini nanti di YouTube diupload juga ya, semoga ya, memang harus diupload lah. Amin. Harus. Nah, nanti yang dengerin di Spotify juga bisa ada opsi buat lihat di YouTube kalau ingin lihat wajah-wajah kita, kangen dengan wajah-wajah kita. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan assalamualaikum.